Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pemasaran kelas G. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama Rindani Jatinur dengan NIM A1B020319. Yang kedua Randa Maulana dengan NIM A1B020-307. Yang ketiga dengan saya sendiri Rianul Ahmadi NIM A1B020-324. Yang keempat ada Rizal Hadi Prasetyo dengan NIM A1B020-325. Yang kelima Rio Saputra dengan NIM A1B020-321. Adapun tujuan dari diskusi ini ialah yang pertama, mendefinisikan pasar konsumen dan membangun model sederhana dari perilaku pembelian konsumen yang akan dijelaskan oleh Randa Maulana. Yang kedua, menyebutkan 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yang akan dijelaskan oleh Rio Saputra. Yang ketiga, menyebutkan dan mendefinisikan tipe perilaku keputusan pembelian utama dan tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli yang akan dijelaskan oleh Rizal Hadi Prasetyo. Yang keempat, menggambarkan proses adopsi dan difusi produk baru. Baik, dipersilahkan kepada Randa Maulana. Halo kawan-kawan, saya akan mendefinisikan pasar konsumen dan membangun model sederhana dari perilaku pembelian konsumen. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk mengkonsumsi pribadi. Pasar konsumen ini merupakan target calon konsumen yang akan ditargetkan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang akan dijualnya. Misalnya perusahaan mesin cuci. Mesin cuci biasanya digunakan oleh ibu rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga yang sibuk bekerja sebagai kantoran dan pengusaha yang bergerak di bidang laundry. Itulah pasar konsumen. Perilaku pembelian konsumen. Apa itu yang dimaksud dengan perilaku pembelian konsumen? Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Biasanya perilaku ini termasuk menganalisa apa yang mempengaruhi keputusan seorang konsumen dalam melakukan pembelian, apa yang dipertimbangkan, serta apa yang membuat konsumen yakin dan langsung melakukan transaksi. Faktor utama yang mempengaruhi pembelian konsumen antara lain, yang pertama faktor budaya. Budaya tidak selalu ditentukan oleh kebangsaan seseorang. Itu juga dapat ditemukan oleh asosiasi mereka, keyakinan agama, atau bahkan lokasi mereka. Yang kedua, faktor sosial. Elemen dalam lingkungan seseorang yang mempengaruhi cara mereka melihat produk. Yang ketiga, faktor pribadi. Ini mungkin termasuk usia seseorang, status perkawinan, anggaran, kepercayaan pribadi, nilai, dan moral. Yang keempat, faktor psikologis. Keadaan pikiran seseorang ketika mereka didekati dengan suatu produk akan sering menentukan bagaimana perasaan mereka, tidak hanya tentang barang atau tetapi merek secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Menyebutkan dan mendefinisikan tipe perilaku keputusan pembelian utama dan tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli. Saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli. Yang pertama, pengenalan masalah proses pembelian. Dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan, baik internal ataupun dari eksternal. Dalam sebuah kasus, rasa lapar haus dapat menjadi sebuah pendorong atau pemicu yang menjadi kegiatan
pembelian. Dalam beberapa kasus, kebutuhan juga dapat didorong oleh kebutuhan eksternal. Contohnya ketika seorang mencium sebuah wangi masakan dari dalam rumah makan, ia akan merasa lapar, atau seorang menjadi ingin memiliki mobil seperti yang dimiliki tetanggannya. Yang kedua, pencarian informasi konsumen. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terstimulasi untuk mencari informasi-informasi yang lebih banyak. Dalam tahap ini, pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen dapat dibagi ke dalam 2 level, yaitu yang pertama, situasi pencarian informasi yang lebih ringan. Level kedua, konsumen mungkin akan masuk ke dalam tahap pencarian informasi secara aktif. Mereka akan mencari informasi melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Proses adopsi dan difusi produk baru. Difusi adalah proses penyebaran produk baru atau inovasi dari sumber kepada publik. Adopsi adalah proses tahap demi tahap individu mengambil keputusan apakah menerima atau menolak produk baru. Peran penting untuk kesuksesan pemasaran produk baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.